Ki Hajar itu sifatnya multikultur dan nasionalis. Kalau Kiai Hajar Ahmad Dahlan itu khusus untuk umat Islam. Memang umat Islam mayoritas di negeri kita. Pada waktu Ki Hajar dibuang di negeri Belanda tahun 13, pulang tahun 19 ya. Jadi berangkatnya itu 6 September 1913, pulangnya juga 6 September 1919, tepat sekali. Ya, begitu pulang, beliau itu koordinasi dengan para pejuang, khususnya juga para pendidik, karena sudah bertekad, saya dulu berjuang di bidang politik, berjuang di bidang jurnalisme, saya malah hancur-hancuran seperti ini. Ya lebih baik saya mendidik bangsa supaya bangsa itu siap untuk merdeka. Ya itu anunya Ki Hajar. Oleh karena itu kemudian konsultasi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seniornya, karena mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Sedang taman siswa itu 1922. Nah itu sebelumnya begitu tahun 19 pulang ke Jogja, langsung Ki Hajar dan Nyi Hajar itu mengadakan konsultasi dengan Kiai Haji dan Nyai Haji Ahmad Dahlan. Nyai Haji Ahmad Dahlan kemudian membuat sekolah Frebel Muhammadiyah itu. Nah, Nyi Hajar punya pengalaman Frebel di Frebel School Kindergarten di Den Haag. Jadi malah mendapat ilmu dari situ. Ya, itu banyak sekali diceritakan oleh Nyi Hajar secara lisan ya. Nah, Ki Hajar pada waktu konsultasi dengan Ahmad Dahlan itu malah sekarang saya sudah mendirikan pendidikan Islam. Karena kita mau mendirikan kebangsaan multikultur ya, sekarang Ki Hajar mendirikan istilahnya perguruan nasional gitu. Itu pesan dari Ki Hajar ya, memang demikian. Dan Ki Hajar itu pada waktu di Eropa, kebetulan di sana ada reform pedagogi atau reformasi pendidikan yang dulunya itu guru dosen itu mutlak harus ditaati top down ya, apapun bakat dari sang anak itu harus taat pada guru dan lain-lainnya. Tapi Friedrich Frebel yang paling senior itu merintis reformasi pendidikan. Kita jangan top down gitu, kita bottom up, melihat bakat dan minat sang anak itu bagaimana, kodrat talenta sang anak itu gimana. Itu pas tahun 13 itu ada reformasi pendidikan sebelum Perang Dunia Pertama. Untung sekali Ki Hajar. Tapi Ki Hajar melihat, loh ini sudah ada di Pura Pakualaman, di perpustakaan saya belajar itu sudah ada, namanya Tut Wuri Handayani, sudah ada, malah duluan negara kita ya. Tapi di sana dinamakan reformasi pendidikan. Juga yang namanya kognitif, afektif, konatif itu ternyata di sini ada, cipta rasa karsa, ngerti, ngerosong, ngelakoni, itu sudah ada ya. Itu dicocokkan oleh Ki Hajar. Jadi ilmu Ki Hajar itu lebih universal ya. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar betul dan menitipkan kepada Ki Hajar bahwa Dimas harus mendirikan perguruan nasional. Ki Hajar pernah lupa pada waktu pulang itu, kemudian tahun 20 beliau itu aktif di karena jiwa juangnya sangat kuat, jadi pidato, dia itu orasi. Nah kalau sekarang orasi itu terus kemudian dapat sanksi delik istilahnya dalam waktu itu, delik bicara ya. Delik bicara itu delik orasi itu, karena orasi melawan penjajah, terus dipenjara di Pekalongan. Saat penjara Pekalongan, Nyi Hajar melahirkan putri ketiga, yang 1, 2 itu lahir di Den Haag. Nah pada waktu itu kritis sekali, hampir meninggal Nyi Hajar itu, tapi ditransfusi kemudian bisa bagus. Ki Hajar boleh nengok sebagai narapidana. Dengan pakai narapidana nengok di rumah sakit, Nyi Hajar nangis sambil bilang, "Kamas,
saya itu sudah hampir meninggal ini tadi. Kamas juga sudah tambah umurnya. Saya juga sudah makin tambah. Ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kamas harus mendirikan perguruan nasional. Itu anunya pesan Ki Hajar, yang Ki Hajar kemudian ingat, balik lagi tidak ke politik tapi ke pendidikan. Nah, terus kemudian tahun 20 itu ya sakit, tahun 22 mendirikan taman siswa. Bayi yang lahir pada saat itu untuk menguatkan tekadnya untuk mendirikan perguruan dinamakan Ratih Tarbiyah. Ya, Ratih Tarbiyah. Tarbiyah itu kan pendidikan dalam bahasa Islamnya ya. Jadi putri yang ketiga, Ratih Tarbiyah, biar saya kuat untuk mendirikan perguruan itu. Akhirnya 3 Juli 1922 itu mendirikan perguruan taman siswa. Oleh karena itu kemudian Bung Karno pada tahun 59 menetapkan Ki Hajar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan metodenya yang berdasarkan pada kodrat alam, yang berdasarkan pada kemerdekaan lahir batin. Kemerdekaannya itu minta lahir batin, baik itu personalia ataupun merdeka secara bangsa ataupun merdeka secara universal. Itu disebutkan Ki Hajar Memayu Hayuning Sariro, kemerdekaan diri, Memayu Hayuning Bangsa, kemerdekaan bangsa, Memayu Hayuning Bawono. Jadi mesejahterakan, melestarikan kemanusiaan umat seluruh dunia.